Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzam. Saya dari Prodi PGMI, makul mata kuliah pelajaran yaitu Sejarah Peradaban Indonesia, NIM 123 10117, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan YIN Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan masa klasik yaitu arkais. Yunani kuno adalah dari zaman Yunani arkais pada abad ke-8 sampai abad ke-6 Masehi, sampai berakhirnya abad kuno. Peradaban ini mencapai puncak kegemilangan pada zaman Yunani klasik pada abad ke-5 sampai abad ke-4. Pada zaman Yunani klasik, bangsa Yunani di bawah pimpinan negara kota Athena itu berhasil mematahkan invasi kekaisaran Persia. Masa jayanya Athena berakhir ketika Athena dikalahkan Sparta dalam perang Peloponnesos pada tahun 404. Seiring aksi penaklukan Alexander Agung, kebudayaan Yunani yang dikenal dengan sebutan peradaban Hellenistis tersebar sampai ke pelosok Asia Tengah dan juga Barat Laut Tengah. Istilah Yunani kuno dipakai untuk menyifatkan peradaban di wilayah penutur bahasa Yunani pada abad kuno. Wilayah yang dimaksud tidak hanya terbatas pada semenanjung Yunani, tetapi juga mencangkup pulau daerah lainnya, yaitu dialami oleh bahasa Yunani, antara lain Pulau Siprus, Kepulauan Aegea, daerah pesisir Anatolia, kala itu disebut Ionia, Pulau Sisilia, dan kawasan selatan semenanjung Italia, yang mana itu dikenal dengan sebutan Yunani Besar, maupun pemukiman-pemukiman orang Yunani di daerah pesisir Kolkis, Illyria, Trakia, Mesir, Kyrenika, kawasan selatan Galia, kawasan timur dan timur laut semenanjung Iberia, dan Turki. Kebanyakan sejarawan menganggap peradaban inilah yang membentuk dasar peradaban Barat. Kebudayaan Yunani sangat mempengaruhi Kekaisaran Romawi, yang pada gilirannya mempengaruhi kawasan-kawasan lain di Eropa. Peradaban Yunani kuno juga sangat mempengaruhi bahasa, politik, sistem pendidikan, filsafat, ilmu seni rupa, maupun kemunculan Renaissance di Eropa, serta kembalinya diminati pada era kebangkitan neoklasik abad ke-18 dan abad ke-19, yaitu di Eropa dan di Amerika. Maritim dan perdagangan terkemuka, pertumbuhan penduduk yang pesat pada abad ke-8 dan ke-7 setelah melibatkan perpindahan penduduk Yunani ke koloni-koloni yang di Yunani Besar, yaitu di Italia Selatan dan Sisilia, Asia Minor, dan wilayah lainnya. Emigrasi ini berakhir pada abad ke-6. Satu di dunia Yunani secara budaya dan bahasa mencangkup kawasan yang jauh lebih luas dari negara Yunani sekarang. Koloni Yunani ini tidak diperintahkan oleh kota pembangunannya, meskipun banyak tetap menjalin hubungan keagamaan dan perdagangan. Jadi pada periode ini perkembangan pada saat dalam bidang ekonomi terjadi di Yunani, dan yang menikmati kemajuan dalam perdagangan dan manufaktur. Periode ini
juga ditandai dengan meningkatnya standar hidup di Yunani dan di koloninya. Beberapa studi memperkirakan bahwa rata-rata ukuran rumah tangga Yunani pada periode 800 Masehi sampai 1300 Masehi meningkat selama 5 kali lipat, yang mana mengindikasikan adanya peningkatan tajam dalam hal pendapat para penduduknya. Pada paruh kedua abad ke-6, Athena jatuh dalam cengkraman tirani Pisistratos dan putranya Hippias dan Hipparchos. Akan tetapi pada tahun 510, pada pelantikan aristokrat Athena Cleisthenes, Raja Sparta Cleomenes I membentuk rakyat Athena mengulindang saat tiran. Selain itu, Sparta dan Athena berulang kali saling serang. Pada Cleomenes meningkatkan Isogras yang pro Sparta menjadi Archon Athena untuk menjadikan Athena sebagai negara boneka Sparta. Cleisthenes meminta warga Athena untuk melakukan suatu revolusi politik, yaitu bahwa semua warga Athena memiliki hak dan kewajiban politik yang sama tanpa memandang status. Dengan demikian, Athena menjadi demokrasi. Gagasan ini yang disambut oleh warga Athena dengan bersemangat, sehingga setelah berhasil menggulingkan Isogras dan menerapkan reformasi Cleisthenes, Athena mudah berhasil menangkap 3 kali serangan Sparta yang berusaha mengembalikan kekuasaan Isogras. Bangkitnya demokrasi memulihkan kekuatan Athena dan memicu dimulainya masa keemasan. Setelah masa zaman ke-8, Yunani periode antara periode Mykenae dan periode klasik disebut periode Arkais. Pada periode Arkais, yaitu abad ke-9 sampai ke-6, Yunani mengalami perkembangan dalam bidang tulisan filsafat, ilmu pasti, seni dan ekonomi, politik dan militer. Secara tradisional, Olimpiade dimulai pada periode ini. Pada periode Arkais, banyak negara kota polis yang menerapkan sistem pemerintahan baru yang berbeda dari sistem pemerintahan monarki. Sistem baru tersebut diantaranya adalah aristokrasi, tirani, dan oligarki. Ada 2 negara kota yang berkembang pesat pada periode Arkais, yaitu Sparta dan Athena. Bangsa Sparta adalah orang-orang yang gila perang dan suka menaklukkan daerah-daerah di sekitarnya. Pertama, mereka menaklukkan Menesia, lalu Arkadia, lalu Argos, dan demikian menjadikan Sparta berkuasa di Peloponnes. Sparta menerapkan sistem oligarki dengan 2 raja yang saling berkuasa, 5 ekor yang memegang kekuasaan cukup besar, dan Gerousia, yaitu Dewan Para Tertua. Pada akhir abad ke-6, sebuah pemerintahan baru bangkit pada penduduk Athena, menggulingkan kekuasaan Hippias dan Tidan. Seorang pria bernama Cleisthenes menciptakan demokrasi dan semua orang kecuali wanita dan non warga negara dan budak berhak memilih 10 hakim untuk jenderal yang disebut Strategos. Seperti bangsa Athena berhak menjabat posisi ini, seperti misalnya sejarawan Thukydides dan dermawan Sophocles. Namun Athena ikut serta terhadap kekuasaan Persia di Asia Minor. Akibatnya terjadilah perang antara kekaisaran Persia yang besar yang dipimpin oleh Darius I melawan negara kota Athena yang kecil. Secara luar biasa, pasukan Athena berhasil memenangkan pertempuran yang menentukan di Marathon pada 490. 10 tahun kemudian, Xerxes putra Darius berniat membalas dendam, yaitu membalas dendam kekalahan ayahnya. Xerxes memimpin pasukan besar menuju Yunani pada tahun 480. Raja Sparta Leonidas bersama sekelompoknya prajurit menahan pasukan Persia di celah
sempit Thermopylae di Thessalia selama 3 hari. Bayangkan 3 hari dia menahan. Sebelum akhirnya pasukan Sparta pun dikalahkan, ini memberi waktu bagi Athena untuk mengevakuasi rakyatnya sehingga rakyat Athena bisa menyelamatkan diri ke pulau Salamis dan Peloponnesos. Persia memaksa orang-orang Thessalia dan Botilia, termasuk Thebes, untuk menjadi prajurit Persia. Kota Athena pada akhirnya dengan mudah ditaklukkan. Namun kota itu sudah kosong karena sebagian besar penduduknya sudah melarikan diri yang sangat jauh. Di bawah pemimpinan Jenderal Themistokles dari Athena, pasukan Athena beserta Sparta dan bersekutu, mereka berusaha menghadapi armada Persia di Salmis. Pertempuran laut yang luar biasa terjadi di Teluk Saronik. Di sana armada Yunani berhasil menghancurkan dan menenggelamkan sebanyak sekali kapal Persia. Setelah kalah, Xerxes membawa sisa-sisa armada lautnya meninggalkan Yunani, sementara jenderalnya bersama pasukan prajurit ditinggalkan di Yunani untuk berhadapan dengan pasukan Yunani di barat. Pasukan Yunani sendiri dipimpin oleh Jenderal Pausanias dari Sparta. Pada tahun 479 Masehi, sisa-sisa pasukan Persia didahulukan di Plataea dan jenderal terbaik Xerxes Macedonius terbunuh dalam pertempuran. Yang sekali dia ini terbunuh. Kenapa? Karena kemenangan di Palas Plataea bisa terwujud berkat perdamaian prajuritnya ini, selain juga berkat hoplite infanteri berat, yaitu Yunani dan teknik palang merek. Rakyat Athena kembali ke kota Athena dalam memulai membangun kembali kota mereka. Mereka mengembangkan armada laut yang tangguh dan mendirikan Liga Delos. Dalam perkumpulan ini, sebagian besar anggotanya yang merupakan kota-kota di pulau-pulau Aegea harus mengumpulkan uang atau kapal perang pada awalnya. Ini merupakan cara Athena untuk menyerang kekaisaran Persia. Namun strategi mereka berubah. Harta hasil persumbangan anggota-anggota Liga Delos awalnya disimpan di Pulau Delos. Namun setelah Perikles, jenderal dan pemimpin Athena berkuasa, dia memindahkan semua harta itu di kota Athena. Dengan semua kekayaan itu, Athena menjadi kekuatan maritim terbesar di Yunani. Setelah itu, Athena membubarkan Liga Delos dan mendirikan Kekaisaran Athena. Dengan kekayaan itu pula, kota Athena menjadi semakin berkembang pada pertengahan abad ke-5. Arsitektur dan seni mencapai level yang lebih tinggi ketika Perikles membangun kuil Parthenon di Akropolis untuk memuja Dewi menjaga mereka, Dewi Athena. Selain sebagai pusat kekayaan dan kekuatan, Athena juga menjadi pusat ilmu pengetahuan. Berbagai bidang keilmuan perkembangan pesat. Misalnya, contohnya itu pengobatan, ilmu pasti, filsafat dan sastra. Muncul banyak cendekiawan di Athena. Pindas dalam bidang seni, Iktinos dalam Kallikrates dalam bidang arsitektur. Sophocles dan Euripides adalah penulis drama tragedi yang sangat terkenal, sedangkan Aristophanes menulis drama komedi. Dalam filsafat, Sophocles menjadi orang-orang melalui pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka berpikir karena merasa lebih kuat. Athena menyerang kota Korintos dalam Thebes yang merupakan sekutu Sparta. Dari itu mereka kesusahan ketika Sparta yang mencoba ingin mengalahkannya, sehingga
sehingga Athena ini menjadi sekutu karena penyinggahan kota Kodias itu merupakan sebab melawan Sparta, karena Sparta ini sangat kuat dan tidak bisa dikalahkan pada zaman itu. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf karena salahnya datang dari saya sendiri dan yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.